Udah, oke. Ya. Sekarang untuk contoh soal yang kedua. Nih, sebuah batang homogen. Nah, kata homogen ini apa? Yaitu bahwa nanti letak titik beratnya pasti di tengah-tengah. Nah, panjang 80 cm, berarti ini AB-nya 80 cm, 0,8 meter. Beratnya 10 Newton, sudah digambar di sini. Bekerja dua gaya F1 16, F2 10 Newton. Nah, jarak AP ini 20 cm, 0,2 meter. Kemudian besar momen gaya pada poros P. Jadi yang diketahui di sini F1-nya itu sama dengan 16, R1-nya 0,2 meter. Berarti F2-nya 10 Newton, jaraknya berarti kalau ini 0,2, panjangnya tadi 80, ini berarti 40 cm atau 0,4 meter. Ini berarti 0,2 meter. Berarti jarak F2-nya R2 ada 0,6 meter. Kemudian masih ada W, itu 10 Newton. R dari W, katakanlah R3-nya 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah torsi terhadap terhadap P. Poros putarnya di titik P, poros putar di sini. Nah, untuk poros putar di situ berarti F1 ini akan menghasilkan torsi yang arah putarannya ke sana. Betul enggak ya? Coba kita lihat. Ini ada gaya ke sana. Nah, betul. Berarti ini berlawanan jarum jam, torsi 1 positif. Kemudian torsi 2 itu akan menghasilkan putaran arahnya ke sana. Nah, berarti torsi 2 negatif. Sedangkan torsi 3 putarannya ke sana. Torsi 3 itu positif. Oke, nah sekarang torsi terhadap titik A itu terdiri dari torsi karena F1 positif dikurangi torsi karena W atau dikatakan T torsi 2, terus ditambah torsi karena F3. Oke, kita hitung R1 kali F1 sinus 150 derajat dikurangi R3 kali W ditambah ini torsi 2 ya, bukan ini torsi 3. Nah, ini torsi 2. Berarti ditambah R2 kali F2. R1-nya tadi 0,2 dikalikan 16 ditambah dikalikan sin 150 setengah min R3-nya 0,2 ya, dikalikan 10 ditambah 0,6 dikalikan 10 juga. Berarti ini 1,6 dikurangi 2 ditambah 6. Berarti di sini 5,6 Newton meter. Nah,
ini putarannya kemana? Karena tadi kita sepakat yang positif itu adalah berlawanan jarum jam. Kalau ada pilihan arah putaran berarti harus dipilih berlawanan arah jarum jam. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, mudah kan? Ya, asal kita teliti, itu pasti mudah. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sudah lebih variasi lagi. Bagaimana kalau batangnya miring? Seperti itu. Nah, sini batang homogen beratnya 20 Newton. Kata homogen harus diartikan bahwa letak titik beratnya di tengah-tengah. Berarti ini adalah letak titik beratnya. Kemudian gambar dulu gaya beratnya, karena beratnya di situ ada diketahui. W. Nah, panjangnya itu 1 meter. Jadi boleh dikatakan, diketahui saja L-nya itu 1 meter. Kemudian bekerja gaya seperti gambar. F1-nya 10 Newton. Kalau porosnya di A, ujung A di sini, berarti R1-nya 0. Nah, artinya apa? Kalau R1-nya 0, gaya F1 ini tidak menghasilkan torsi. Jadi torsi 1, 0. Tinggal yang menghasilkan adalah gaya berat B dan F2. Oke. Nah, gaya berat B akan memberikan torsi yang arahnya searah putaran jarum jam, sedangkan F2 menghasilkan torsi yang arahnya berlawanan jarum jam. Berarti ini torsinya negatif, yang ini ini torsinya positif, yang ini torsinya negatif. Nah, sekarang kita lihat berapa besarnya. Kita tahu bahwa kita uraikan dulu. Ini kita buat ke sana berarti sumbu X, sedangkan miring ke sana adalah sumbu Y. Berarti ini bisa kita uraikan. Ke sana adalah FY. Ke sana arah yang menuju poros. Ini adalah Fx. Sedangkan ini kita uraikan. Ini Wy. Ke sana adalah Wx. Nah, Wx maupun Wy di sini tidak akan menghasilkan torsi. Nah, torsinya 0. Kenapa? Garis kerjanya itu melalui titik porosnya, atau Fx menuju ke poros A, sedangkan Wx menjauhi poros A. Jadi satu garis kerja tidak akan menghasilkan torsi. Nah, kalau di sini 45 derajat, berarti di sini juga 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Nah, oke, berarti torsi terhadap titik poros A itu terdiri dari torsi karena Fy dikurangi dengan torsi karena Wy. Nah, berarti di sini R atau jaraknya ini tadi kita buat L-nya, panjangnya adalah L, berarti L, Fy-nya itu adalah F2 sin 45 dikurangi jaraknya Wy itu adalah setengah L dikalikan W,
cos 45. Maka di sini L dikalikan F2-nya 10 sin 45 itu setengah akar 2 dikurangi setengah L kali V-nya tadi adalah 20. Ini 20 Newton. Nah, 20 kali setengah akar 2. Berarti di sini L-nya 1 kali 5 akar 2 dikurangi setengah kali 1 kali 10 akar 2. Berarti 5 akar 2 dikurangi 5 akar 2, 0. Nah, artinya batang ini setelah bekerja 2 gaya F1 dan F2 dan juga gaya beratnya, dia tidak melakukan perputaran karena torsinya adalah 0. Kita jawab E. Oke, sudah jelas kan? Yang perlu diingat, komponen gaya mana yang menghasilkan torsi dan yang tidak menghasilkan torsi. Dan juga jarak itu diambil yang tegak lurus terhadap gayanya. Nah, nih. Ada soal berapakah torsi yang pada kerangka persegi panjang dengan panjang 40 cm dan lebar 30 cm dengan poros di pusat persegi panjang pada gambar berikut. Nah, kita buat dulu di mana toh pusatnya atau poros putarannya di pusat persegi panjang. Berarti pada perpotongan diagonalnya. Nah, di sini sebagai porosnya tuliskan P. Nah, panjangnya 40 cm, berarti yang 40 cm itu adalah ini atau 0,4 meter. Kemudian lebarnya 0,3 meter. Kita lihat ada 4 gaya. F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 juga 10 Newton, F4 10 Newton. Perhatikan untuk F4 ini garis kerjanya adalah melalui pusat putaran atau melalui porosnya. Maka F2 ini tidak menghasilkan torsi. F2, F4 tidak menghasilkan torsi. Nah, berarti tidak perlu kita hitung. Sedangkan F1 itu akan menghasilkan torsi. Nah, ini adalah jaraknya atau R1-nya. Kemudian F2, jaraknya ambil yang tegak lurus, jadi boleh diperpanjang. Ini R2. Sedangkan F3, ini saya perpanjang ke sana. Ini adalah jaraknya R3. Maka putarannya, kalau kita lihat F1 arahnya ke sana, berarti F1 itu torsinya ini. Kemudian F2 itu berlawanan. F3 tentunya kalau nanti didorong ke sana seperti dan contoh nih, pegang di tengah, kalau didorong ke sana muternya kemana? Oh, searah jarum jam, berarti torsi 3. Nah, ini torsi 3, ini torsi 1. Dan di sini adalah torsi 2. Nah, dari 3 torsi ini, torsi 3 bernilai negatif, torsi 1 juga negatif, torsi 2-nya yang
positif. Nah, dari gambar itu dapat kita lihat bahwa nilai R1 itu berarti setengahnya dari 0,3. Berarti 0,15. R2-nya berarti setengahnya dari 0,4. Berarti 0,2. Sedangkan R3 juga setengahnya dari 0,3. 0,15. Satuannya semua dalam meter. Oke. Berarti torsi terhadap pusat P itu terdiri dari negatif torsi 1, positif torsi 2, negatif torsi 3. Oke, berarti R1 kali F1 negatif ditambah R2 kali F2 negatif lagi R3 kali F3. Kalau kita masukkan nilainya berarti 0,15 kali 10 ditambah, jangan lupa negatifnya, ditambah R2-nya 0,2 kali F2-nya juga 10 dikurangi R3-nya 0,15 dikali 10. Berarti ini 1,5 negatif ditambah 2 dikurangi lagi 1,5. Berarti negatif 1 Newton meter. Artinya apa? Negatif berarti menunjukkan searah jarum jam. Nah, jadi yang penting konsisten, tidak harus kalau negatif itu tidak selalu harus searah jarum jam, tergantung ketika kita memberi tanda di awal itu seperti apa. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di kelas. Oke, cukup. Berikutnya banyak soal latihan yang sudah saya unggah di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.